Selamat datang. Hari ini kita bakal kupas tuntas soal suara dan seni buatan AI. Ini teknologi yang luar biasa, tapi di sisi lain bisa cukup meresahkan juga. Oke, kita langsung mulai aja ya, dengan sebuah tes kecil. Sebentar lagi, Anda akan dengar dua klip audio. Coba dengarkan baik-baik, terus tebak mana suara manusia asli. Siap? Ini yang pertama. Oke, sekarang ini yang kedua. Gimana? Kaget ya? Kalau Anda susah bedain, tenang, Anda nggak sendirian kok. Soalnya kedua suara tadi itu 100% buatan AI. Loh, kok bisa? Nah, ini nih yang membawa kita ke dunia yang namanya AI generatif. Jadi, di sini mesin itu nggak cuma ngolah data, tapi benar-benar menciptakan sesuatu yang baru. Gambar, suara, macem-macem deh, seolah-olah muncul begitu aja dari ketiadaan. Biar kita paham sihir di baliknya, ada dua metode utama nih yang jadi motor penggeraknya. Kita akan lihat dua-duanya. Oke, jadi ada dua cara kerja utamanya. Yang pertama namanya diffusion models. Ini kayak pematung yang ngubah bongkahan batu jadi patung indah. Satunya lagi GANs. Nah, ini lebih mirip kompetisi. Ada dua AI yang saling bertarung biar jadi makin pinter. Beda banget kan pendekatannya? Kita bahas yang pertama dulu ya, si model difusi. Prosesnya tuh unik banget. Jadi AI ini mulai dari gambar bersemut total, acak-acakan. Kayak layar TV zaman dulu yang nggak ada sinyal. Terus, pelan-pelan, selangkah demi selangkah, AI ini membersihkan semut-semut tadi. Dia ikutin pola yang udah dipelajari dari jutaan data asli, sampai akhirnya muncul gambar atau suara yang jernih dan baru. Beda lagi sama GANs. Ini bener-bener kayak pertarungan. Bayangin ada dua AI. Satu namanya generator, tugasnya bikin karya palsu. Nah, yang satu lagi, diskriminator, tugasnya jadi detektif. Dia harus bisa bedain mana yang asli, mana yang palsu. Mereka ini bertarung terus-menerus jutaan kali. Si generator makin pinter nipu, si diskriminator makin pinter nangkap. Hasilnya, karya palsu yang jadi super realistis, saking seringnya latihan. Oke, jadi intinya, teknologi-teknologi canggih ini bukan lagi cuma buat riset di lab ya. Ini udah dipakai di dunia nyata, sekarang juga, dan mengubah total cara kita bikin dan menikmati konten. Coba dilihat, dari produksi film sampai konten media sosial, toolsnya tuh udah banyak banget. Mungkin Anda juga pakai salah satunya, kayak CapCut atau Canva. Cuma modal ketik teks, langsung jadi suara narasi yang keren. Dan ya, mereka semua ini pakai teknologi yang barusan kita omongin. Tapi nggak berhenti di suara doang loh. AI sekarang bisa bikin gerakan bibir di video jadi sinkron sama audio baru. Anda pasti pernah kan nonton film luar yang didubbing, terus gerakan bibirnya aneh, nggak pas sama suaranya? Nah, AI ini solusinya. Efeknya buat penonton, gede banget. Kalau suara dan gerakan bibir pas, nontonnya jadi jauh lebih enak, lebih natural. Kita jadi lebih gampang ngerti dan nggak keganggu. Ini benar-benar mengubah permainan di banyak industri. Dari film sampai ke platform belajar online. Tapi, nah ini dia. Teknologi yang sama yang bisa bikin cerita jadi hidup, ternyata bisa juga dipakai buat menipu. Dan ini bagian yang cukup bikin was-was. Coba bayangin sebentar. Anda lagi santai, tiba-tiba ada telepon masuk. Di seberang sana, ada suara yang Anda kenal banget. Suara anak atau orang tua Anda. Dia panik, bilang lagi dalam masalah dan butuh uang, sekarang juga. Ini bukan lagi fiksi. Ini modus penipuan yang makin marak dan senjatanya adalah cloning suara AI. Cloning suara AI ini ya pada dasarnya teknologi yang sama dengan yang kita bahas di awal tadi. Bedanya, ini adalah sisi gelapnya. Teknologi yang bisa bikin suara narasi keren, ternyata bisa juga dipakai buat mencuri suara orang lain. Dan yang paling bikin merinding, cuma butuh 3 detik. Ya, 3 detik. Menurut riset dari CyberHub Indonesia, sampel suara seseorang selama 3 detik aja, yang bisa diambil dari video medsos atau bahkan voicemail, udah cukup buat bikin tiruan suara yang sangat meyakinkan. Modusnya macem-macem. Ada yang pura-pura jadi anggota keluarga yang butuh bantuan darurat, ada yang nyamar jadi bos perusahaan buat minta transfer dana. Bahkan, ada juga yang bikin rekaman audio palsu buat pemerasan atau nyebar disinformasi. Oke, ini memang kedengarannya ngeri ya. Tapi tujuannya bukan buat nakut-nakutin. Justru sebaliknya, biar kita semua jadi lebih waspada. Karena pertahanan terbaik kita adalah pengetahuan. Jadi, apa aja sih tanda-tandanya kalau kita lagi dengerin suara palsu? Coba perhatikan hal-hal kecil. Mungkin intonasinya aneh, kedengaran datar atau robotik, atau ada jeda yang ganjil di tengah kalimat. Dan yang paling penting, biasanya penipu akan maksa kita buat buru-buru. Mereka sengaja bikin panik biar kita nggak sempat mikir. Tapi, ada satu cara paling ampuh buat ngelindungin diri.
Sederhana banget kok. Kalau dapat telepon yang mencurigakan, apalagi yang ujung-ujungnya minta uang, langsung aja tutup teleponnya. Jangan ragu. Setelah itu, coba hubungi orang yang bersangkutan lewat nomor lain yang Anda simpan sendiri. Verifikasi langsung. Jadi kita lihat kan, AI generatif ini kayak pisau bermata dua. Di satu sisi potensinya buat kreativitas itu luar biasa, tapi di sisi lain potensi penyalahgunaannya juga sama besarnya. Nah, ke arah mana teknologi ini akan berkembang itu sangat bergantung pada kita semua. Jadi pertanyaannya sekarang buat kita semua, kira-kira gimana caranya kita bisa memastikan teknologi ini lebih banyak membawa kebaikan daripada keburukan?